Halo sahabat Sainter, kali ini Mimin akan membahas mengenai stroke nih. Penyakit ini biasanya diderita oleh lansia, dan ada juga beberapa yang masih muda. Untuk di pembahasan kali ini, Mimin enggak jelasin secara luas nih. Mimin cuman mau jelasin penelitian terbaru yang mengembangkan video game sebagai media terapi untuk penyakit stroke nih. Setelah stroke, pasien mungkin kehilangan rasa pada bagian lengan atau mengalami kelemahan dan berkurangnya kemampuan untuk melakukan gerakan yang membatasi kemampuan mereka untuk menyelesaikan aktivitas dasar sehari-hari. Kebanyakan orang Indonesia melakukan terapi rehabilitasi tradisional yang umumnya sangat intensif, memakan waktu dan bisa jadi sangat mahal dan tidak nyaman, terutama untuk pasien pedesaan yang melakukan perjalanan jauh ke janji terapi langsung. Itulah sebabnya tim peneliti di University of Missouri menggunakan video game sensor gerak untuk memungkinkan pasien yang pulih dari stroke sehingga terjadi peningkatan keterampilan motorik dan gerakan lengan. Aktivitas ini tentunya lebih mudah dan murah karena dapat dilakukan di rumah sambil memeriksa secara berkala dengan terapis melalui telehealth. Para peneliti menemukan terapi berbasis permainan dengan hasil yang lebih baik yang mirip dengan bentuk terapi tatap muka. Terapi dengan video game ini hanya membutuhkan 1/5 dari jam terapis. Pendekatan ini menghemat waktu dan uang sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan apalagi karena telehealth menjadi populer selama pandemi COVID-19. Sebagai terapis, saya telah melihat pasien dari daerah pedesaan berkendara lebih dari 1 jam untuk datang ke klinik tatap muka 3 hingga 4 hari seminggu, di mana rehabilitasinya sangat intensif, memakan waktu 3 hingga 4 jam per sesi, dan terapis harus ada di sana sepanjang waktu, kata Rahel Profit, asisten profesor di Fakultas Profesi Kesehatan MU. Dengan pendekatan permainan di rumah yang baru ini, kami memangkas biaya untuk pasien dan mengurangi waktu untuk terapis sambil tetap meningkatkan kenyamanan dan hasil kesehatan secara keseluruhan. Jadi ini adalah solusi win-win. Dengan menghemat waktu untuk terapis, kami juga sekarang dapat melayani lebih banyak pasien dan membuat dampak yang lebih luas pada komunitas kami. Latihan di rumah rehabilitasi tradisional cenderung sangat berulang dan monoton, dan pasien jarang mematuhinya. Permainan Recovery Rapids membantu pasien menantikan rehabilitasi dengan menyelesaikan berbagai tantangan dalam lingkungan yang menyenangkan dan interaktif, dan para peneliti menemukan bahwa pasien mematuhi latihan yang ditentukan dengan baik. Pasien sebenarnya ditempatkan di kayak, dan saat mereka menyusuri sungai, mereka melakukan gerakan lengan yang mensimulasikan mendayung, mengambil sampah, bergoyang dari sisi ke sisi untuk mengarahkan, dan menjangkau ke atas untuk membersihkan jaring laba-laba dan kelelawar, sehingga membuat latihan menjadi menyenangkan, kata Rahel Profit, asisten profesor di Fakultas Profesi Kesehatan MU. Seiring kemajuan mereka, tantangan semakin sulit, dan kami melakukan check-in dengan para peserta melalui telehealth untuk menyesuaikan tujuan, memberikan umpan balik, dan mendiskusikan aktivitas sehari-hari yang ingin mereka lanjutkan saat mereka meningkat. Hampir 800.000 orang mengalami stroke setiap tahun menurut CDC, dan 2/3 dari penderita stroke melaporkan bahwa mereka tidak dapat menggunakan anggota tubuh mereka yang terkena untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari termasuk membuat secangkir kopi atau memasak makanan. Saya bersemangat membantu pasien kembali ke semua aktivitas yang mereka sukai dalam kehidupan sehari-hari, kata Profit. Apapun yang bisa kita lakukan sebagai terapis untuk membantu dengan cara yang kreatif sambil menghemat waktu dan uang adalah tujuan akhir. Wah, hebat banget ya pengembangan yang dilakukan. Bisa hemat biaya dan bisa dilakukan di rumah terapinya. Ditambah lagi terapinya dilakukan dengan bermain video game. Pasti makin seru deh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kalian juga boleh memberi kami saran tentang rekomendasi materi selanjutnya. Langsung komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi sahabat Sainter.